Ini kenapa? Nanti aku bilang mama suruh ke pos toh biar kasih obat. Bumi Cendrawasih adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki sejarah panjang. Setelah melalui proses politik internasional dan penentuan pendapat rakyat PEPERA pada tahun 1969, Papua resmi terintegrasi ke dalam NKRI, hampir seperempat abad setelah Indonesia merdeka. Dalam rentang waktu tersebut muncul berbagai dinamika politik dan gerakan perlawanan yang berkembang, menjadikan situasi keamanan dan sosial di Papua kerap kompleks hingga hari ini. Dalam situasi ini, negara menghadirkan aparat keamanan, termasuk TNI Angkatan Darat. Kehadiran TNI kerap menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian melihatnya sebagai langkah penting untuk menjaga keamanan, sementara sebagian lainnya menyoroti tantangan dan penerapannya yang terkadang menimbulkan gesekan dengan warga. Kalau ada masalah ya dong cepat untuk kita minta bantu untuk kasih berhenti anak-anak mabuk, kalau bakalai dalam kampung ya dong cepat untuk kasih bubar. Mama rasa mereka di sini baik, bergaul dengan kita masyarakat. Datang gereja sama-sama, kita rasa senang terima mereka, kehadiran mereka di sini. Di sini malah TNI itu baik dengan masyarakat. Justru mereka lindungi masyarakat lagi. Jadi macam musuh masuk tidak ada kan ada mereka. Jadi kami sangat suka mereka. Di mana nih sekolah di mana? Oh sini juga. Kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Baru kok? Kelas 5. Kelas 5? Baru kecil begini kelas 5. Mana ini? Kok cita-cita mau jadi apa? Jadi tentara. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat sejumlah pergeseran paradigma dari aparat TNI Angkatan Darat dalam menjaga wilayah Papua. Selain fokus pada penjagaan militer, anggota TNI Angkatan Darat juga turut mengedepankan pendekatan humanis lewat interaksi dengan masyarakat, memahami kehidupan sehari-hari dan memastikan keamanan berjalan seiring dengan kesejahteraan warga. Pendekatan humanis bagi kami prajurit Kodam 17 Cendrawasih melalui dialog baik-baik dengan masyarakat yang kami lakukan selama ini dan dengan kami melaksanakan melalui program unggulan-unggulan Bapak Kasat. Itu adalah pendekatan manunggal air yang kami laksanakan, pemberantasan stunting, bersatu dengan alam, itu yang kami laksanakan selama ini. Pendekatan-pendekatan baik-baik dengan masyarakat yang dilakukan oleh para babinsa maupun prajurit kita di lapangan, sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran TNI yang tidak represif, Mbak. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Papua Pegunungan. Di wilayah inilah intensitas aksi kelompok separatis seperti kelompok kriminal bersenjata KKB maupun organisasi Papua Merdeka OPM cukup tinggi hingga mengancam keamanan masyarakat dan aktivitas pembangunan sekitar. Selain Papua Pegunungan, wilayah lain yang menjadi perhatian adalah jalur perbatasan Papua dan Papua Nugini.
Titik ini tergolong rentan karena kerap dimanfaatkan sebagai jalur masuk kelompok separatis hingga berbagai aksi penyelundupan barang ilegal. Melalui pengawasan dari Satgas Yonif 643 Wanara Sakti TNI Angkatan Darat, sejumlah aksi kriminal yang terjadi di wilayah ini berhasil dicegah. Memang di Papua ini setiap 1 Desember adalah hari ulang tahun organisasi Papua Merdeka. Kami mendapatkan perintah dari komando atas dari Koop Swasembada untuk mengamankan perayaan tersebut yang memang secara administrasi di Indonesia ilegal, dan apabila bisa dicegah sebelum pelaksanaan ya kita laksanakan. Tapi namanya pelintas batas, kemarin dengan informasi yang ada kami melaksanakan sweeping, kemudian mendapatkan informasi juga dari beberapa masyarakat ada pelintas batas ilegal ini melalui jalan tikus tadi, jalan yang alternatif yang menuju ke Papua Nugini, berhasil kita amankan. Di antaranya kami mendapatkan beberapa 3 butir munisi, beberapa perlengkapan baju yang dikatakan dia adalah West Papua Army. Dari jarak yang ada, yang harus kami kuasai, maksudnya dari Sekau sampai ke sektor kami di Waris, itu kami hanya terdislokasi menjadi 21 pos. Oke, yang memang ada PLBN, ada di Sekau ini memang dapat melaksanakan tugas dengan baik, memang sesuai prosedur. Tapi di titik-titik yang lain masih alam. Jadi kami masih terbentur untuk pengawasan perbatasan itu, kontur daerah, pegunungan dan lain sebagainya, kemudian cuaca. Kemudian pos-pos kami tidak semuanya ada di jalur atau sektor jalan yang memang bisa diakses. Kita ini di sini berbagi untuk masyarakat, bantuan dari pemerintah terkait banyaknya dukungan dari pemerintah, maka kita harus bagi rata langsung door to door. Selamat Natal, Merry Christmas. Di tengah tantangan keamanan yang terus berkembang, pendekatan untuk menjaga Papua tak lagi hanya soal kekuatan, namun juga tentang membangun kepercayaan. Peneliti Badan Riset Inovasi Nasional BRIN Bidang Papua menilai, dialog menjadi salah satu kunci penting untuk menjaga keamanan di Papua. Perspektif yang menimbulkan kesulitan kita itu sebenarnya bisa kita jembatani dengan kita membangun dialog. Ya, dialog itu seringkali disalah mengertikan gitu. Kalau perspektif TNI memang sudah seperti itu, ya itu memang doktrinnya memang begitu ya. Jadi TNI harus menjaga itu. Tapi pada saat yang sama TNI juga harus memperhitungkan jangan sampai terjadi korban di pihak orang, manusia. Gitu. Kenapa kemudian saya dan teman-teman di LIPI pada waktu itu bekerja sama dengan Jaringan Damai Papua dan beberapa kelompok masyarakat, kita membangun dialog. Kan pasti ada alasan. Kenapa misalnya sekarang lebih banyak TNI yang berperan di Papua misalnya, ya atau di seluruh Indonesia lah katakan, daripada di masa Pak Jokowi. Itu kan harus disampaikan. Kondisi Papua hari ini tak lepas dari sejarah panjang serta dinamika politik dan sosial yang terus membentuk kehidupan masyarakat. Dengan sejarah itu, menjaga Papua bukan sekedar soal keamanan, tetapi juga memahami kehidupan warga dan menyesuaikan kehadiran aparat dengan kebutuhan mereka sehari-hari. Integrasi Papua ke NKRI terbentang dalam sebuah lintasan sejarah yang panjang. Dari meja perundingan hingga forum internasional, prosesnya diwarnai tarik-menarik kepentingan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Di dalam perjanjian KMB, kan ketentuan terakhirnya adalah persoalan Irian Barat, posisi Irian Barat itu akan dibicarakan setahun kemudian setelah perjanjian ini ditandatangani. Nanti setelah berjalan setahun, perjanjian itu baru akan dibicarakan kembali. Maka berkelitlah dia dengan macam-macam alasan, bahkan
didorong supaya di lingkungan masyarakat Papua ada kelompok yang menghendaki berdiri sendiri. Jadi akar permasalahannya karena akal bulus dari kolonialisme imperialisme Belanda yang tidak mau menyerahkan Irian Barat terhadap atau kepada Indonesia. Isu mengenai perbedaan tafsir atas sejarah integrasi Papua melalui penentuan pendapat rakyat atau PPRA 1969 juga turut menjadi bagian dari perdebatan panjang dalam kehidupan masyarakat Papua hingga komunitas internasional. Vanuatu keeps on questioning Papua and its place in Indonesia. Now, let me ask this of them. Have you ever bothered to have a deeper look into the legal and historical facts on the status of Papua as an integral part of the United States of the Republic of Indonesia? If not, I suggest that you read all the historical files. Namun faktanya, secara hukum internasional, status Papua sebagai bagian dari Indonesia telah memiliki dasar yang jelas yang tercatat dalam resolusi Majelis Umum PBB nomor 2504. Jadi memang berdasarkan perjanjian New York atau New York Agreement itu kan ditegaskan di sana bahwa pelaksanaan PPRA itu harus berdasarkan prinsip one man one vote ya. Tetapi ada tawaran dari pemerintah kita kepada PBB untuk dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat, karena memang kehidupan berdemokrasi di Indonesia ketika itu kita melihat bahwa memang prinsip kita musyawarah untuk mufakat itu sesuatu yang penting juga ya. Oleh karena itu PPRA pada waktu itu dilaksanakan berdasarkan prinsip itu. Memang disetujui oleh PBB. Nah, jadi saya kira tidak merupakan pelanggaran di sana. Ya sah lah, itu PBB yang menentukan kok. Dan itu kesepakatan PBB Amerika dan Indonesia. Jadi hasil dari dari pemilihan yang kalau pemilihan umum kan seluruhnya harus milih. Tapi kan kondisinya waktu itu tidak memungkinkan. Akhirnya diputuskan oleh waktu itu sudah pemerintahan Pak Harto, Ali Murtopo CS menentukan ya pemilihannya berdasarkan atas 2000 sekian orang itu, tokoh-tokoh Papua, kepala-kepala sukunya dan segala macam. Itulah yang menentukan, dan hasilnya yang menyatakan bahwa mereka sepakat untuk gabung dengan Indonesia disepakati juga oleh PBB. Jadi kalau mereka sekarang menuntut, ya jangan tuntut ke Indonesia, tuntut ke PBB. Dari titik inilah muncul beragam narasi dan tuntutan politik yang terus berkembang hingga kini, termasuk munculnya gerakan separatis. Bahkan misalnya gini ya, saya misalnya bicara di beberapa forum lah ya di Papua, itu kami tidak pernah sama sekali menyinggung soal merdeka. Bahkan dengan kelompok-kelompok yang vokal pun, kita nggak sempat malah bicara merdeka. Kita cuma bilang, ini bagaimana Papua, bagaimana konflik dihentikan, bagaimana pengungsi diatasi, bagaimana anak-anak bisa sekolah dan sebagainya gitu. Itu yang selalu muncul justru. Jadi bukan merdeka. Nah, saya khawatir ini juga menjadi kalau dibilang ini konfliknya direkayasa atau bukan gitu. Kalau konflik sudah lama, itu sangat mungkin bisa direkayasa oleh kepentingan siapapun. Ya kan, konflik itu juga menghasilkan uang ya. Jadi artinya misalnya jual beli senjata, nah itu kan juga salah satu sumber finansial tuh.
Jadi sudah diperpanjang saja konfliknya, siapapun lah oknumnya gitu ya, pelakunya gitu. Nah kemudian juga propaganda politik itu kan bisa dimonetize ya, masuk di segala macam medsos dan sebagainya gitu. Itu sangat-sangat mungkin karena sudah lama itu, makanya saya bilang itu karena bentuknya menjadi konflik trap tadi, segala macam itu bisa terjadi. Nah kita kan harus kembali mengurai satu-satu. Ini mau kita apakan nih konflik yang sudah selama ini gitu. Karena mungkin perlu dicatat ya, konflik di Papua itu konflik kekerasan terpanjang kedua di Asia Tenggara setelah konflik di Mindanao. Seiring berjalannya waktu, perbedaan narasi politik ini turut membentuk dinamika keamanan di wilayah Papua. Dalam konteks inilah, kehadiran aparat keamanan menjadi penting untuk menjaga rasa aman bagi warga, sekaligus memastikan roda pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan. Cuman saya kira begini, terlepas dari semua pendekatan itu, yang paling penting adalah pelaksanaan tugas TNI secara profesional. Apabila TNI kita, anggota-anggota kita yang diturunkan ke Papua ini melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undang kita, undang-undang TNI kita, itu saya kira tidak akan terjadi masalah. Tetapi tentu bahwa aspek normatif di satu pihak apabila hendak dilaksanakan toh dalam kenyataan di lapangan itu kan ada faktor-faktor lain yang tidak turut mempengaruhi bagaimana tugas TNI kita itu dilaksanakan. Bagi saya melihat bahwa pendekatan apapun yang dilakukan atau dengan seberapa besar pun kekuatan TNI yang diturunkan ke sini, apabila dilaksanakan sesuai dengan aturan kita, maka tidak akan terjadi persoalan pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Mengapa demikian? Karena undang-undang TNI kita sudah serius memperhatikan perlindungan hak-hak masyarakat itu. Di tengah dinamika keamanan dan kondisi sosial yang kompleks, pemerintah terus mendorong upaya pembangunan di Papua sebagai bagian dari keadilan pembangunan, sekaligus menegaskan bahwa Papua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari denyut pembangunan nasional Indonesia. Pembangunan Papua hari ini tak lagi bisa direduksi pada soal infrastruktur semata. Ia menuntut cara membaca Papua secara utuh dalam keseluruhan konteks sosial, budaya, dan sejarahnya, bukan melalui pendekatan yang seragam. Dalam kerangka inilah pemerintah melalui Bappenas selaku perumus kebijakan pembangunan nasional menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih kontekstual dan terintegrasi dalam merancang arah pembangunan di tanah Papua. Papua punya sejarah yang cukup panjang dan tentunya kita perlu juga memahami konteks sejarah dan bagaimana juga konteks budaya, kondisi sosialnya, dan berbagai hal yang lain, termasuk juga sosial politik yang ada di Papua. Nah, kami di Bappenas tentunya mencoba menggabungkan berbagai aspek ini. Konteks ekologis dan kultural adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan di Papua, di mana hutan memiliki makna penting bagi masyarakat setempat. Karena itu, pendekatan pembangunan diarahkan lebih inklusif dengan melibatkan orang asli Papua, guna menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Kita tahu Papua ini mayoritas arealnya hutan. Saya pernah menghitung hampir 93% tutupan kawasannya adalah tutupan hutan. Dan hutan bagi masyarakat Papua itu adalah seperti ibunya orang Papua. Dan oleh karena itu kita harus betul-betul bisa melihat secara keseluruhan, tidak hanya sekedar membangun, tapi juga harus melihat aspek-aspek tadi seperti hutan yang bisa dikatakan sebagai ibunya orang Papua. Tapi sekarang, baik di pusat pun, sekarang juga melibatkan banyak orang OAP, ini di pusat nih,
untuk mengambil kebijakan yang ada di pusat. Sekarang contohnya Pak Presiden membentuk Komite Percepatan Pembangunan Papua. Itu isinya teman-teman Papua semua yang membantu kami juga nih mengimplementasikan RAPPPP itu, sekaligus juga memonitor pelaksanaannya. Sejalan dengan perspektif ini, pemerintah memperkuat Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Hal ini menandai upaya negara untuk menggeser paradigma pembangunan Papua dari pendekatan administratif menuju kerangka yang lebih partisipatif dan kontekstual. Komite ini diposisikan sebagai pengawal proses, dari perencanaan hingga evaluasi, agar keterlibatan masyarakat adat tidak berhenti sebagai simbol semata, melainkan menjadi basis legitimasi dan tolak ukur transparansi hasil pembangunan. Kita mulai dari perencanaan. Perencanaan itu komite akan selalu mendorong dan memastikan keterlibatan masyarakat adat, orang asli Papua, termasuk kelembagaan-kelembagaan yang sudah disusun, dibentuk berdasarkan undang-undang untuk memainkan perannya secara maksimal, misalnya MRP, LMA, DPR perwakilan, dan yang lain-lain. Dalam perencanaan semua komponen ini harus terlibat aktif dan itu komite eksekutif akan pastikan. Yang kedua adalah tentang cara kerja. Cara kerja itu masyarakat bukan hanya, tadi saya sudah sempat singgung sedikit, partisipatif itu bukan tentang menjadi penerima manfaat, tapi ikut mengawasi dan ikut memberikan masukan, paling utamanya masukan mereka didengarkan oleh pemerintah. Untuk mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan, sejumlah wilayah di Indonesia diberikan keistimewaan berupa dana otonomi khusus atau Otsus. Papua menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang memperoleh dana Otsus setelah Aceh dan daerah istimewa Yogyakarta. Pemberian dana Otsus pada suatu daerah umumnya didasarkan pada kombinasi faktor historis, politik, dan sosial ekonomi yang tidak sepenuhnya dapat diakomodasi melalui skema desentralisasi biasa. Negara menggunakan instrumen ini untuk meredam konflik, mengakomodasi identitas lokal, serta mempercepat pembangunan di wilayah yang memiliki kesenjangan struktural atau dinamika integrasi yang kompleks. Kebijakan Otsus bagi Papua telah berjalan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang menjadi landasan awal pengucuran dana Otsus sebagai instrumen afirmatif pembangunan. Setelah 2 dekade implementasi, kebijakan ini kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 atau yang dikenal sebagai Otsus Jilid 2 dengan penekanan pada perbaikan tata kelola, efektivitas anggaran, dan keterlibatan masyarakat dalam memastikan manfaatnya lebih tepat sasaran. Nah, kami bekerja sama dengan Kemendagri dan Kementerian Keuangan itu menyusun yang namanya Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua. Jadi, teman-teman Papua nanti melalui RKPD-nya, mereka menyusun RKPD ya setiap tahun. Nah, itu mereka tetap harus mengacu kepada RAPPP tadi. Nah, di SIPPP itu, ini merupakan sistem yang interoperabilitas antara Kemendagri, Keuangan dengan Bappenas. Pada saat mereka memasukkan RKPD-nya ke dalam sistem informasi daerah di Kemendagri, itu akan nanti langsung link ke Bappenas. Di mana di Bappenas nanti akan keluar tagging-tagging mana yang masuk RAPPP, mana yang seharusnya bisa dialokasikan melalui dana Otsus, mana yang tidak. Kalau sudah tersaring, di Bappenas pun akan ngeling langsung ke keuangan. Kalau sudah dialokasikan di keuangan, itu nanti akan balik kembali ke Kemendagri karena ini kaitannya dengan APBD. Nah, sistem ini sudah kita bangun dan akan kita terapkan sehingga monitoring dan evaluasinya tidak hanya dari sisi pelaksanaan, tapi dari sisi perencanaannya pun kita jaga sekarang.
ada 3 wajah yang pengen kita munculkan berdasarkan RIP 3 tersebut. Adalah yang pertama, Papua yang cerdas. Itulah kenapa usaha-usaha untuk mengurangi stunting yang signifikan dengan target hingga jauh di bawah 20% di tahun 2026 itu harus kita seriuskan. Program-program presiden seperti makan bergizi gratis itu menyasar masyarakat yang paling rentan terhadap stunting ini untuk menciptakan generasi muda Papua yang nantinya cerdas. Wajah kedua adalah Papua yang produktif. Setelah kita punya manusia-manusia Papua yang cerdas, maka mereka bisa menjadi manusia-manusia yang produktif, punya akses terhadap pekerjaan, punya akses terhadap permodalan ketika mereka butuh membangun usaha, punya akses terhadap giat-giat ekonomi yang memadai yang dapat mencukupi kebutuhannya dan keluarganya. Karena cerdas saja tidak cukup, harus cerdas dan produktif ya. Papua cerdas tadi Papua pintar maksudnya ya, Papua pintar, Papua produktif, dan paling utama adalah Papua sehat ketiga. Jadi Papua pintar atau cerdas, Papua produktif, dan Papua sehat. Sehat ini penting sekali karena kita bicara sehat itu adalah sehat fisik dan sehat jiwa. Kalau secara stunting, secara malnutrisi tadi sudah dibentuk dan dikurangi sejak kecil, maka kecenderungannya dia akan punya tubuh yang lebih sehat dan lebih produktif. Tetapi apakah dia akan sehat seterusnya? Usaha-usaha Pak Prabowo untuk mengurangi tingkat TBC dengan cek kesehatan gratis ataupun revitalisasi rumah sakit untuk meningkatkan kualitasnya. Kita lihat usaha dari pemerintahan administrasi yang sekarang dalam memerangi malaria. Nah, kita tidak ingin lagi ibu-ibu hamil meninggal karena tidak punya akses ke fasilitas yang memadai. Papua sehat. Jadi itu tiga wajah Papua yang kita lihat dalam masa depan adalah Papua yang pintar atau cerdas, Papua yang sehat, dan Papua yang produktif. Menjaga Papua pada akhirnya bukan sekedar soal pembangunan, tetapi tentang merawat manusia, menghormati sejarah, dan menjaga ruang hidupnya secara utuh. Dari jejak integrasi hingga arah pembangunan hari ini, Papua mengajarkan bahwa kemajuan hanya bermakna jika berjalan beriringan dengan keadilan, keberlanjutan, dan aspirasi yang tumbuh dari tanahnya sendiri.